terminalis. Ingat ya, sampai bronchiolus terminalis. Dia bagian yang konduksi, jadi dia menghantarkan. Nah, karena fungsinya itu dia menghantarkan, berarti dia itu sebagai barrier pertama yang mendapat udara dari luar. Oleh karena itu, nanti di dalam strukturnya, dia itu ada silia, kemudian ada sel goblet yang banyak, dan dia itu disertai juga dengan beberapa struktur lainnya untuk sistem pertahanan tubuh. Nah, tadi kan telah dibahas ya, bahwa silia, kemudian sel goblet, ini nanti akan menghasilkan mukus dan juga serum mukus yang fungsinya itu untuk melawan mikroba. Jadi, ketika udara masuk ke hidung kita, kemudian masuk ke trakea, bronkus, nah itu tuh tidak serta-merta langsung masuk aja, tapi ada beberapa struktur di sana yang dia itu fungsinya untuk melindungi. Seperti silia ini. Jadi nanti si silia ini kalau dijelaskan sama Dokter Rafid kan kayak misalkan masuk nih mikroba, kemudian si silia ini nanti akan saling istilahnya itu menangkap bagian dari mikroba tersebut untuk dimatikan oleh si mukus. Nah, si mukus ini yang dihasilkan oleh sel goblet atau sel pialanya. Sama seperti kemarin kalian belajar di khusus itu ada kalau nggak salah. Nah, selanjutnya untuk bagian respiratorik atau bagian untuk pertukaran O2 dan CO2, dia dimulainya itu dari bronchiolus respiratorius. Dari bronchus respiratorius, langsung lagi dia nanti berjalan ke ductus alveolaris dan masuk ke alveolus atau alveoli dalam bentuk jamaknya. Nah, nanti di alveoli ini kita akan bahas ada beberapa struktur sel yang dia itu fungsinya untuk fagosit, untuk pertukaran gas, dan untuk menghasilkan surfaktan atau cairan. Jadi di sini ada tabel perbedaannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari mulai hidung sampai ke bronchiolus yang dia luas, dia itu masih pseudostratificatum epithelium. Nah, sedangkan kalau misalkan dari bronchiolus terminal sampai respiratory, dia itu nanti lama-kelamaan akan mengecil terus. Jadi awalnya dia pseudostratificatum, jadi simple yang kolumnar, yang masih silindris. Kemudian nanti berkurang lagi menjadi kuboid. Nah, nanti si ujungnya itu di alveolus itu nanti si epitelnya yang simplex squamosum atau yang pipih selapis. Jadi yang awalnya dia bertingkat, lama-kelamaan itu akan mengecil menjadi pipih selapis. Kemudian kita lihat juga dari sel gobletnya. Sel gobletnya masih banyak tuh di hidung, di trakea, di bronkus. Nah, tapi dia nanti sampai ke bronchius respiratorius, dia akan hilang si gobletnya karena dia sudah tidak memerlukan lagi karena kan dia fungsinya untuk pertukaran gas. Jadi sudah tidak perlu untuk sistem pertahanan tubuhnya gitu. Karena nanti di bronchiolus respiratorius ini dia digantikan fungsinya oleh sel das. Sel das atau sel clara ini dia fungsinya untuk fagosit. Sedangkan pada di sini itu dia nggak punya. Jadinya ada sel goblet. Kemudian ke bawah juga nanti kita bahas satu-satu ya. Di sini ada kartilago. Nah, kartilago ini dia adanya dari hidung hanya sampai ke bronchiolus. Ke bronkus. Ke bronkus yang besar dia hanya sampai di sini. Sedangkan untuk otot dia kebalikannya. Kalau misalkan di hidung dia itu ada kartilago, di hidung itu dia tidak memiliki otot, tapi sebaliknya di bronchiolus dia tidak memiliki kartilago, tapi otot ada. Gitu. Kemudian fibers juga di sini lebih banyak di bronchiolus, nanti kita lihat strukturnya. Oke, kita masuk ke yang pulmo. Nah, jadi kita bahas dari bronkus terlebih dahulu ya. Boleh ada yang bantu jawab nggak bronkus dia masuknya ke konduktor atau respirator? Ayo dibantu jawab. Tapi Kak untuk respirator Kak, Bronkus. Bronkus untuk respirator atau konduktor? Oh, untuk masih konduktor konduktor Kak. Ih. Dia batasnya di bronkus Hmm. Oke, ingat ya batasnya itu
Untuk yang konduktoria, dia itu hanya sampai ke bronchiolus terminalis. Kalau sudah bronchiolus respiratorius, berarti dia sudah ke respiratorik. Berarti bronkus ini konduktorius. Kita akan masuk ke 3 lapisan utamanya. Jadi yang pertama itu ada tunika mukosa, seperti biasa ya. Jadi di seluruh bagian di dalam tubuh manusia, normalnya kebanyakan gitu ya, itu tuh terdiri atas tunika mukosa, kemudian nanti itu ada submukosa sama adventitia. Itu sebetulnya nanti akan sama seperti itu, cuma nanti penamaannya itu berbeda-beda. Kita masuk ke tunika mukosa terlebih dahulu. Karena dia sifatnya masih konduktoria, dia epitelnya masih epitel pernapasan yang secara umum, yaitu epitelium pseudostratificatum columnar bersilia. Kenapa dia bersilia? Karena dia itu tadi fungsinya untuk sebagai konduktor, kemudian dia itu untuk menangkap mikroba-mikroba yang masuk. Kemudian di sana juga ada lamina propria, jaringannya ikat elastis. Selanjutnya untuk di tunika muskulokartilagonia. Nah, dia itu terdiri atas otot polos. Nah, jadi di bronkus ini dia sudah ada otot polos dan kartilagonya kartilago hialin. Kenapa dia kartilago hialin? Karena dia strukturnya itu harus kuat, sama seperti di trakea. Nah, di trakea ini saya bahas sedikit ya. Di trakea ini kan dia bentuknya itu C. Kemudian dia terbentuk atas kartilago hialin. Nah, kenapa dia bentuknya C? Karena dia itu fungsinya untuk mempertahankan posisi trakeanya itu tetap kokoh. Jadi udara itu bisa masuk lebih leluasa dibandingkan sama esofagus. Esofagus kan tidak ada kartilagonya ya, karena dia itu lebih elastis. Nah, kalau misalkan untuk pernapasan, dia itu terdiri atas kartilago karena dia harus mempertahankan posisinya. Kartilagonya juga bukan kartilago elastis seperti di epiglotis, tapi dia kartilago hialin yang lebih kokoh. Selanjutnya, di bronkus ini ototnya lebih banyak dan kartilagonya itu mengecil. Kan kalau kita lihat di sini, nah ini, yang trakea ini, dia lebih besar ya, kartilagonya. Tapi ototnya sedikit. Tapi kalau kita lihat di bronkus, dia itu ototnya, nah ini SM atau smooth muscle-nya itu dia lebih banyak dan kartilagonya mengecil. Jadi di mana si kartilagonya membesar, otomatis si smooth muscle-nya mengecil. Di mana smooth muscle-nya lebih banyak, kartilagonya yang mengecil. Jadi kebalikan. Untuk bronkus lanjut tunika adventitia terdiri atas jaringan ikat longgar dan serum mukus. Masih tetap serum mukus karena dia masih konduktoria, fungsinya untuk menghalau mikroba. Nah, di sini tuh sebetulnya sebelum masuk ke bronchiolus respiratorius ada bronchiolus terminalis tadi sebagai batas antara yang konduktor dan respiratorius. Tapi tidak dibahas karena sebetulnya masih sama-sama seperti ini nanti di bawahnya. Kita masuk ke bronchiolus yang respiratorius. Berarti di sini sudah masuk ke untuk pertukaran gas. Nah, di sini itu tadi seperti yang saya bilang ada mukosa, kemudian ada membrana basalis, lamina propria, muscularis sama adventitia yang paling luar. Nah, karena dia itu sudah masuk ke yang respiratorius, otomatis epitelnya juga dia sudah berubah menjadi lebih kecil, yaitu menjadi epitelium simplex columnar atau epitel silindris yang selapis, masih dengan silia. Kenapa masih dengan silia? Karena dia itu masih perubahan antara yang respiratorius dan konduktor. Beda lagi nanti kalau misalkan kita lihat di alveolusnya. Kemudian di sini juga ada sebaran limfosit dan ada tunika muskularisnya itu berupa otot yang spiral. Jadi lebih apa ya? Kayak lebih banyak tapi dia itu tidak begitu besar, tapi sebetulnya itu padat. Nah, kemudian tunika adventitia tersusun atas jaringan ikat longgar masih tetap itu untuk pulmo. Untuk pulmo ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Sudah bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke, ya boleh. Tadi saya kalau konfirmasi ulang untuk dimension ini Kak, tadi ada sel var, ada sel kuplet dan Crofag itu. Oke. Itu beda semua Kak. Apanya?
Ada tadi di tabel Kak. Tabel di awal di 10. Oke. Ya, di situ. Sempat di-mention itu Kak, ada sel Clara, ada sel goblet. Gini, jadi sel Clara itu nama lainnya sel dust atau sel debu. Dia itu hanya ditemukan nanti di bronchiolus respiratorius sama alveolus. Sedangkan pada bagian yang terminal sampai ke nanti hidung, dia itu masih menggunakan sel goblet untuk pertahanan tubuhnya, gitu. Jadi dari hidung sampai bronchiolus terminal, dia masih menggunakan sel goblet untuk pertahanan tubuhnya. Tapi untuk respiratorius, dia menggunakan sel Clara atau sel dust untuk fagosit, gitu. Ada yang masih bingung? Satu lagi Kak. Sepanjang pertus respiratorius ini kan ada silia. Apakah semua epitel itu disamaratakan namanya epitelium respiratorius gitu Kak? Walaupun Oke. beda-beda itu lapisannya. Oke. Jadi untuk yang silia ya tadi, untuk silia itu sebetulnya semuanya ada sampai di dia itu nanti yang bronchiolus alveolus sampai ductus alveolus itu baru tidak ditemukan silia karena kalau misalkan di terminal sama respiratori ini dia masih ada silianya tapi sedikit karena dia belum betul-betul untuk pertukaran gas. Sedangkan kalau misalkan pada hidung sampai dia ke yang bronchiolus terminal, dia itu silianya lebih banyak dibandingkan dengan yang respiratorius. Jadi semua silianya itu ada kecuali di alveolus, karena dia alveolus itu sudah squamosum yang simplex. Ada yang ditanyakan lagi? Atau masih belum jelas? Kalau tidak ada, saya lanjut ke ductus alveolus atau ductus alveolaris, di mana untuk ductus alveolaris ini dia gini. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat dari jauh ya. Kalau dari dekat ini, nanti kita perbesar seperti ini nanti. Jadi, di ductus alveolaris ini, dia sudah bermigrasi lagi, si epitelnya, jadi lebih kecil lagi. Jadi, epitelium simplex squamosum. Kemudian, dia itu masih ada ototnya otot polos, dia memang kayak tidak kelihatan, tapi sebetulnya itu dia lebih padat di ductus alveolarisnya. Kemudian, nah kita harus bedakan terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan di praktikum kalian akan bingung-bingung apa sebetulnya ductus, sulcus alveolaris sama alveolus itu sendiri. Nah, jadi untuk ductus itu kan kita tahu bahwa ductus itu sebuah saluran ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, ductus itu sebuah saluran yang nanti ujungnya itu membentuk suatu sulcus. Sulcus ini kalau terminologinya bisa kita artikan sebagai suatu kantong. Jadi sini adalah ductus alveolus atau jalurnya atau salurannya di ujungnya akan membentuk sulcus. Di sini ductus membentuk suatu sulcus. Nah, kemudian yang satu bulatan ini, satu bulatan kayak begini, satu bulatan begini baru namanya alveolus. Kalau banyak menjadi alveoli. Oke. Kita lanjut ke sel-sel yang khas di alveolus. Jadi nanti itu ada 3 sel yang penting. Yang pertama alveolar makrofag atau kita sebut juga sebagai sel dust atau sel Clara. Dia itu ciri-cirinya seperti apa? Dia itu lebih hitam pekat. Kemudian ukurannya itu lebih besar dibanding dengan sel lain, yaitu ini. Dia lebih hitam, lebih besar, kemudian dia lebih menonjol dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Itu untuk alveolar makrofag, fungsinya untuk fagosit, atau kita sebut juga sebagai sel Clara atau sel dust. Oke?
Lanjut ke yang kedua, itu ada pneumosit 1. Pneumosit tipe 1, bagaimana cara kita bedakan? Dia itu si bentukannya lebih tipis, lebih lonjong, biasanya itu berada di pinggir-pinggir. Fungsinya untuk pertukaran gas di sini. Kemudian di sini juga, oke, pneumosit 1 fungsinya untuk pertukaran gas. Kemudian masuk ke jenis yang ketiga adalah pneumosit tipe 2, yang bentuknya itu dia lebih bulat, tapi dia itu lebih, apa ya, lebih pucat dibandingkan dengan alveolar makrofag atau sel das ini. Contohnya itu ini. Kedua, lebih bulat, lebih besar, tapi dia tidak terlalu pekat warnanya dibandingkan dengan ini sel das. Ini kan sel das. Nah, ini sel pneumosit 2-nya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan surfaktan. Surfaktan ini fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi, tahu nggak kalian ada kan pleura di bagian paru-paru, antara paru dan pleura. Nah, itu dihasilkan oleh si pneumosit 2 ini agar jadi pelumas. Jadi ketika paru-parunya mengembang dan mengempis, itu dia tidak terjadi apa namanya? Tidak terjadi tabrakan sehingga dia itu tidak haus lah istilahnya gitu. Untuk ductus alveolaris mungkin itu saja. Biasanya tuh klinis yang munculnya pada bayi, misalkan dia itu tidak menangis, kemudian dia itu belum matur. Biasanya yang terjadi kerusakan itu pada pneumosit tipe 2 karena dia surfaktan parunya tidak dihasilkan. Kalau misalkan pada pneumosit tipe 1 itu yang ditanyakan fungsinya, itu juga dengan yang alveolar makrofag atau sel das atau sel Clara ini. Untuk materinya telah selesai, dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau mau di-review? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita review sebentar ya, agar semuanya itu kebahas. Boleh? Permisi Kak, boleh Kak? Boleh. Oke, jadi di sini kita masuk ke sistema sirkulatoria atau sistem sirkulasi atau istilahnya itu peredaran jantung lah ya, peredaran darah. Tadi ada dua, jadi untuk sirkulasi itu ada limfatik sama peredaran darah atau vaskularisasi. Yang kita bahas ini vaskularisasi, untuk limfatiknya nanti kita bahas di blok 9. Nah, untuk preparat yang pertama itu ada arteri dan vena, di mana arteri vena ini sama-sama memiliki 3 lapisan. Tunika intima yang memiliki endotel. Endotel itu dia nama lain dari epitel simplex squamosum. Kemudian dia itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau misalkan ditanya, dia itu untuk mempertahankan barrier anti trombogenik. Jadi kalau misalkan ada trombus tuh nanti kayak misalkan lemak masuk ke dalam peredaran darah kemudian jadi trombus, nah sebetulnya nanti si endotel ini yang akan melawan si trombus ini agar tidak menetap di sana. Kalau misalkan dia sudah tidak menetap, berjalan tuh kan si trombus menjadi emboli. Kalau misalkan dia masih tetap saja di endotel, nanti endotelnya itu lesi. Ketika endotelnya dia terjadi lesi, otomatis leukosit itu akan meningkat. Gitu. Jadi infeksi itu enggak, leukosit itu bukan hanya disebabkan oleh infeksi saja, tapi kalau misalkan trombusnya banyak yang terdegradasi kemudian berkumpul di suatu endotel di vaskularisasi, nah itu juga bisa menyebabkan si endotelnya lesi dan leukositnya itu meningkat. Selain itu, dia tadi ada respon peradangan dan imun lokal ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Masuk ke tunika media, di sini itu ada otot polos. Selalu tunika media yang di tengah itu selalu otot. Kemudian selain otot polos, di sini juga ada membrana elastika eksterna atau MEE yang hanya ada pada arteri. Kemudian ada juga tunika adventitia, yaitu jaringan ikat serabut kolagen tipe 1 dan elastin. Ini untuk perbedaannya, nanti biasanya itu ditanya untuk perbedaan dari arteri dan vena itu apa. Nanti kalian bisa tuliskan kalau misalkan pada arteri ukuran lumennya itu lebih kecil, vena dia lebih besar, dan vena itu lebih lonjong, sedangkan arteri itu dia relatif lebih bulat.
tunika medianya, nah ini dia tuh lebih besar di arteri. Kenapa lebih besar? Karena dia kan perlu otot yang lebih tebal. Karena dia fungsinya untuk mengedarkan darah. Beda lagi kalau vena. Vena kan dia cuma nerima gitu. Jadi dia nggak begitu perlu tunika media yang begitu lebih besar. Kemudian untuk tunika adventisianya tadi saya sudah bahas, dia itu lebih tipis pada arteri dan pada vena dia lebih tebal karena vasa vasorumnya lebih banyak. Untuk katup atau valvula, biasanya itu ditanya juga kumpulan dari endotel pada vena yang itu fungsinya untuk mencegah arus balik darah, nah namanya itu valvula, yang hanya ada pada vena, sedangkan pada arteri itu tidak. Kemudian, ini catatan tambahannya, nggak perlu saya bahas kayaknya. Nah ini kalau kita lihat dari gambarannya itu nanti seperti ini ya. Pada arteri itu dia di bagian tunika medianya lebih tebal dibandingkan dengan vena, tapi pada vena dia kebalikannya, tunika adventisianya lebih banyak karena dia vasa vasorumnya lebih banyak juga. Lanjut ke aorta, di aorta ini dia masih sama seperti arteri dan vena, yang membedakannya itu cuma satu, yaitu di tunika medianya. Dia lebih banyak serabut elastin dan ototnya lebih besar, karena dia fungsi untuk menerima darah dari si ventrikel kiri itu tadi, jadi tekanannya itu lebih berat, si aortanya dia jadi fungsinya itu harus lebih elastis, lebih kuat, karena dia tadi fungsinya untuk menerima darah dari jantung langsung gitu. Jadi istilahnya itu dia bekerjanya itu lebih berat dibandingkan dengan tadi si arteri. Oh ya, jadi di sini juga ini nih, tadi kan ada arteriol sama venula ya. Jadi nanti itu dia ada pertukaran gas yang sifatnya itu dia difusi, jadi konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di mana yang konsentrasi tinggi berarti dia itu dari dari arteriolnya, sedangkan si venulanya itu dia konsentrasinya lebih rendah. Ini untuk aortanya masih sama sebetulnya. Kemudian kita masuk ke core atau jantung, yang sebetulnya masih sama, cuman beda namanya doang nih. Kalau misalkan ada vena dan arteri itu yang pertamanya itu tunika intima, kalau di jantung itu namanya endokardium. Endo itu berarti dalam, berarti paling dalam. Masih sama juga dia terdiri atas lapisan endotel, epithelium simplex squamosum. Kemudian di subendokardium yang nantinya dia sebelum masuk ke miokardium akan kita temukan serat Purkinje yang fungsinya untuk menghasilkan impuls kelistrik jantung yang diferensiasi dari miokardium. Oke. Lanjut ke miokardium. Miokardium ini dia lapisan tengah jantung atau kita sebut juga sebagai tunika medianya di jantung yang isinya itu otot-otot jantung. Nanti kalau misalkan ditanya karakteristik dari otot jantung itu apa? Tadi nukleusnya 1-2 berada di tengah dan dia itu bercabang. Untuk miokardium klinisnya itu kalau misalkan terjadi yang namanya kardiomegali, berarti apa yang membesar? Yang membesar itu miokardium. Pada ventrikel kiri apa yang lebih tebal? Miokardiumnya. Oke. Ini gambarannya. Kemudian ada epikardium. Epi berarti epi itu apa? Di luar. Nah, kalau di luar itu sama sebagai tunika adventisia. Jadi dia ada jaringan ikat yang di sana juga tadi ada kelenjar serosa ya yang untuk mencegah kolapsnya jantung. Nah, ini pada bagian epikardiumnya, ini endonya, ini epinya. Nah, ini kan endokardiumnya ada serat Purkinje, dia itu hasil diferensiasi dari ini. Kemudian ini adalah otot-otot dari jantungnya, dan ini bagian luarnya dari epikardium. Di sini kita bisa temukan mesotelium, fungsinya untuk menghasilkan serosa. Itu untuk sistem sirkulasi masuk ke sistem respiratorius. Tadi kita sudah bahas yang ini, jadi ada yang konduksi, ada yang respiratori. Kalau konduksi dari hidung sampai bronchiolus terminalis, ingat-ingat ya. Kalau misalkan bagian respiratorik dimulai dari bronchiolus respiratorius sampai ke alveolus. Masuk ke kafumnasi, tadi ada silia, ada lain sebagainya, fungsinya itu untuk menghangatkan udara, kemudian di sana juga ada nervus olfaktorius. Masuk ke epiglotis, epiglotis fungsinya untuk mencegah masuknya makanan atau minuman ke trakea. Karena kan di tenggorokan di cervical manusia itu ada dua. Ada yang kita sebut tenggorokan, ada yang kita sebut kerongkongan.
atau dalam bahasa medisnya itu ada esofagus dan trakea ya. Jadi nanti dibatasi oleh epiglotis. Nah, di epiglotis ini ada dua permukaan, fascia lingualis atau permukaan yang mengarah ke makanan, berarti epitelnya epitel makanan atau epitel pencernaan, yaitu epithelium stratificatum squamosum yang dia itu nanti fungsinya untuk menutup di area makanan. Jadi makanan itu langsung masuk. Sedangkan kalau misalkan di fascia laringea, di fascia laringea itu dia itu sudah masuk ke bagian laring, tapi ada dua bagian, ada yang apikal. Apikal itu kan namanya apex atau pada bagian puncak. Jadi dia masih perubahan dari liang lingua ke laringea. Jadi makanya si epitelnya masih epitel pencernaan. Tapi kalau misalkan pada bagian laringea, yaitu sudah masuk ke epitel pernapasan. Epitel pernapasan tadi apa? Epithelium pseudostratificatum columnar ciliatum. Dan dia itu untuk kartilagonya kartilago elastis. Kenapa elastis? Karena dia fungsinya untuk membuka dan menutup. Beda sama trakea yang dia itu hialin. Karena hialin itu harus mempertahankan ininya, jadi harus lebih kokoh gitu ya. Selanjutnya, di sini juga ada masuk ke trakea. Untuk trakea tadi masih sama ya, ada mukosa, submukosa, adventitia. Untuk epitelnya, epithelium pseudostratificatum columnar bersilia. Masih epitel yang pernapasan. Dia bentuk si kartilagonya itu C. Kenapa C? Karena dia fungsinya untuk mempertahankan kekokohan dari trakea ya. Ini saya ulang-ulang karena nanti takut ditanya. Terus di sini juga ada serum mukus, ada perikondrium, dia yang melapisi sebelum masuk ke kartilago. Bagian mukosa, mukosanya masih epitel pseudostratificatum columnar. Pada bagian kartilagonya kartilago hialin, tapi dia lebih kecil dibanding dengan trakea. Dan lebih banyak smooth muscle atau otot polosnya. Tunica adventitia masih ikat longgar, begitu juga dengan bronchiolus respiratorius, tapi sebelumnya ada bronchiolus terminalis. Dia batasan dari conductoria dan respiratoria. Di sini, di bronchiolus respiratorius, epitelnya sudah mengecil jadi simplex columnar, masih bersilia, kemudian banyak otot juga tanpa adanya kartilago ya, jadi sudah tidak ada kartilago nih. Lanjut ke ductus alveolus, dia bagian yang paling kecil lagi. Yang khas itu yang penting ada 3 kita pelajari, ada alveolar makrofag atau namanya sel kelara atau sel das, fungsinya untuk fagosit. Ada pneumosit 1, dia lebih lonjong, berada di tepi, fungsinya untuk pertukaran gas, dan pneumosit tipe 2 yang lebih bulat, tidak pekat, dan fungsinya untuk menghasilkan surfaktan untuk pelumas antara paru dan pleura. Itu untuk reviewnya. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke post-test? Ingin ditanyakan nggak? Permisi Kak, saya mau bertanya. Ya, boleh. Di ini Kak, di modul itu dia praktikum besok ada 5 preparat Kak, ada katup, valva, sama chorda tendinae. Kira-kira itu besok masuk praktikum Kak atau cuma? Sepertinya cuma 3 deh, karena nggak ada kayaknya preparatnya. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan sudah diperbarui. Tapi kayaknya cuma 3, pelajari aja deh. Nggak Baik Kak. kayaknya. Oke, ada yang ditanyakan atau saya yang bertanya? Yang nggak on cam, boleh on cam dulu. Ini yang saya tanya yang keluar di tahun lalu ya, tapi nggak tahu sih dia keluar lagi atau enggak. Jadi wajib perhatikan. Oke, sudah siap. Yang nggak on cam, kecuali tadi yang izin ya. Boleh itu kalau izin. Oke, tadi fungsi untuk pneumosit 2 itu untuk apa? Boleh dijawab oleh Reski Aulia NIM 82. Pertukaran gas.
Fungsi dari pneumosit 2. Oh, Kemana Reski Awalia? menghasilkan sur. Kalau gitu Dona bisa jawab? Ada Dona nggak? Oke. Kalau enggak